Nongki ngobrolnya bahas ilmu syar'i. Nongki tinggi mata pita terpasik. Nongki jangan lupa jajan mak kopi. Yuk nongki. Oi penonton. Woi. Ingat, kita sebagai umat muslim bukan hanya kita bisa berkurban, tapi kita juga harus latihan menyembelih hewan kurban. Begitu teman-teman nongki. But please, this is dangerous. Don't try this at home. Karena home-nya nanti kotor teman-teman. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Pak Cecen. Aduh. Weh, Ustaz Nas. Saya Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Monggo duduk. Permisi ya, Mas Budi ya. Monggo, Pak Cecen. Alhamdulillah bisa ke warkop. Alhamdulillah, ini nongki lagi. Thank you. Ini saya Ini ngapain Mas? Kok di warkop nongki kok bawa senjata tajam kayak gini? mau kurban Mas Cek. Oh iya mau kurban. Latihan nyembelih itu perlu. Tapi kok nyembelih kok pakai plastik kayak gini kenapa Mas? Biar bisa masuk YouTube. Wah, masuk YouTube ya. Kalau beneran takut di banned. Akhirnya nggak ada yang lihat kalau di banned ya Mas ya. Makanya pakai plastik ya. Nggak tayang soalnya nih kalau iya. Ini gimana Mas Cecen? Jadi biar aman kita pakai KW 200. Nah itu. Oke, siap. Sama Ustadz. Barakallah sehat Ustadz nggih. Alhamdulillah. Kalau begitu pasti dong yang utama adalah pesan menu. Iya. Monggo Mas Cen, pesan apa Mas Cen? Saya Ustadz dulu Ustadz. Biasa teh. Yang episode kemarin Ustadz jelasin Mas Jajan minum sama temannya. Nah Ustadznya nggak dimisalkan dulu. Makanya sekarang Ustadz aja, saya takut. Sekarang Ustadz dulu. Saya pesen teh. Untuk Ustadz tehnya jangan khawatir. Kita sudah pilihkan daun-daun teh pilihan yang kita tanam dari longsoran letusan gunung vulkanik. Kita bumbui dengan pupuk-pupuk yang berkualitas tinggi, hasil dari pupuk-pupuk yang ditanam di daerah Mojosari. Alhamdulillah, jauh sekali Mas. Jauh ya. Oke, dan untuk Mas Jajan pesen apa ya? Saya pasti ingat menu-menunya tanpa melihat ke belakang Mas. Oke. Kopi tabrak ada? Kopi tabrak. Ada nggak? Sudah tentu. Alhamdulillah. Kalau begitu untuk Mas Cecen kopi, Ustadz teh senyuman. Hasil dari tanaman di tanah letusan gunung vulkanik. Siap. Ditunggu dulu ya. Saya buatkan dulu nih. Ya. Tatonya sekarang hilang Mas. Oh sudah hijau. Oh iya udah hijau ya. Itu episode lalu. Oh iya. Oke, saya buatkan dulu ya. Oke siap Mas. Silahkan Mas. Alhamdulillah Ustaz. Ya kita bisa ketemu lagi Ustaz. Ini bentar lagi nggak kerasa tadi ya, kurban ya. Tadi ini Mas Budi udah mau persiapan sembelih katanya. Alhamdulillah. Mas Jajan kurban apa tahun ini? Ya, insya Allah kalau nggak domba ya kambing Ustaz. Tapi mohon doanya semoga nanti suatu saat bisa kurban sapi Ustaz. Alhamdulillah, amin. Dan mohon doanya untuk teman-teman nongki juga supaya bisa kurban. Yang belum kurban bisa kurban, yang sudah kurban domba atau kambing upgrade ke sapi nanti. Mohon doanya Ustaz ya. Ya, amin. Alhamdulillah. Asik. Udah datang ya. Sekarang udah nggak keliru ini ya. Kopi tabrak. Ya. Oh ya. Kemudian teh
Teh. Senyumanmu. Monggo Ustaz. Saya minum ya. Saya punya hadiah spesial untuk Ustaz. Wah, Mas Cecen. alhamdulillah. Mana? Apa ini? Hadiahnya apa ini? Bismillah. Oh, Iya. Gorengan sehat. gorengan sehat ya. Oke, mungkin saya taruh sini Ya, dulu. nggih. Boleh. Ini dari vulkanik juga ini tepungnya, bukan? Gimana, Bu? Enggak ya, bukan. Saya Ya. belum bisa pelajari. Oh, belum bisa Oke. pelajari ya. Oke, Oke. saya lihat tipik dulu ya. Siap-siap. Siap. Oke, silakan dinikmati Ya. dengan Wallace. Siap. Silakan Ustadz dinikmati Ya. dulu. Yang episode kemarin saya belum mendahului ya. Sekarang mau nggak Ustadz lebih dulu. Sudah. Ya. Ya mungkin langsung aja Ustadz ya, ngobrol-ngobrol santai di Warkop Nongki ini ditemani teh dan kopi dan gorengan sehat Ustadz. Kan akhir-akhir ini Ustadz ya apa namanya lagi rame band internasional. Namanya apa ya? Ya kalau tidak salah Saya juga tidak tahu. dan mau datang ke Indonesia dan banyak orang beritanya ini ya Ustaz. Saya browsing, saya cari-cari banyak orang yang menjual aset-aset mereka atau untuk rela berkorban untuk beli tiket. Emang mahal ya? Ya mahal, saya paling murah berapa ya? Mungkin 700 atau 800 ribuan Ustaz. Paling murah itu. Tapi kan kalau paling murah kan di atas Ustaz, mending lihat di YouTube. Nah, itu gimana misal hukumnya Ustaz kalau misalnya kita mungkin lebih memilih punya uang atau punya aset, lebih memilih memprioritaskan kebutuhan dunia dulu daripada berkurban, itu gimana hukumnya? Apalagi uangnya banyak tapi tidak mau berkorban, malah beli tiket konser ini yang mahal ya. Ataupun walaupun apa namanya asetnya banyak, dia menjual tapi apa namanya untuk lebih memilih tiket konser ini daripada kurban. Itu gimana hukumnya Ustaz? Kalau pertanyaannya apakah beli tiket konser itu hukumnya haram apa halal, ya mubah atau haram, ya tetap mubah saja ya, boleh-boleh saja asalkan memang punya kemampuan untuk membeli, kemudian tidak memaksakan diri, tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya yang lain. Kewajiban apa yang menjadi kewajibannya tidak ditinggalkan, ya boleh-boleh saja, jangan sampai memaksakan diri. Artinya kalau misalnya ada orang gara-gara mau beli tiket konser itu sepeda motor satu-satunya dijual, nah itu tidak boleh seperti itu. Sedekah saja tidak boleh kita menyedekahkan semua harta yang kita miliki. Wala tabsutha kullal basti, tidak boleh sedekahkan semua yang kita miliki, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tindakan itu akan menyebabkan kita melalaikan kewajiban yang lain nantinya. Ya, kita punya kewajiban menafkahi keluarga misalnya, akhirnya tidak bisa menafkahi gara-gara disedekahkan. Itu sedekah lah ya, apalagi untuk beli tiket konser itu. Jadi bagi orang yang memiliki kemampuan ya tidak apa-apa, asalkan apa yang menjadi kewajibannya sudah dilaksanakan, sudah dipenuhi. Nah kalau misalnya ada orang yang punya kemampuan, hartanya banyak, tiap tahun tidak pernah kurban, malah kalau ada konser seperti ini beli yang paling mahal konsernya. Betul. Nah itu ya sikap-sikap yang demikian termasuk di dalam minal ladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah, orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Nah itu tidak baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal gitu ya. Seharusnya lebih mengutamakan yang akhirat ini. Kurban ini kan urusan akhirat, urusan keselamatan kita kan begitu. Nah, harusnya ini yang lebih diprioritaskan. Maka tentukan skala prioritasnya. Kalau yang paling penting sudah kita lakukan, kita lakukan, oke-oke sajalah kalau mau beli tiket seperti itu, silahkan ya. Siap Ustadz. Jadi poin pentingnya adalah kewajiban dulu penuhi, baru boleh yang walaupun ini bukan wajib juga ya. Ya, tidak wajib juga. Jadi sunnah muakkadah kurban itu. Tapi kalau tidak pernah dilakukan, itu kan seolah-olah ya kita ini
menjadi hamba yang tidak mau bersyukur kan begitu. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Amin. Tapi kalau menjadi hamba yang tidak mau bersyukur itu kan bahaya sekali. Oke, siap Ustaz. Nah, lanjut ini ya Ustaz ya. Sekarang kan lagi berkembang ya teknologi digital dan inovasi-inovasi dalam pembayaran apapun itu. Bahkan sekarang sudah muncul inovasi pembiayaan untuk pembelian hewan kurban bagi masyarakat yang belum memiliki atau bagi masyarakat yang belum punya cukup uang. Sekarang ada inovasi pembayaran kurban cicilan ataupun pinjaman kurban. Itu hukumnya gimana, Ustadz? Pinjaman kurban atau pinjam uang untuk kurban. Pinjam uang untuk kurban dan nanti dicicil atau bahasa kerennya mungkin pay later lah, Ustadz. Pay later. Kalau pay letter tergantung pay letternya. Apakah ini nerapin riba atau tidak. Kalau ada ziyadah ketika pengembalian itu namanya riba qard, itu tidak boleh ya. Kalau misalnya ini sudah ada fatwanya kok dari MUI, pay letter itu tidak boleh, haram, kecuali ada pay letter yang tidak menerapkan riba. Katanya sih ada itu yang pinjaman 1 bulan tidak nerapin riba, katanya ada begitu. Saya juga kurang paham ya. Kalau ada yang demikian, tidak ada kewajiban melebihkan bayaran, maka itu sah-sah saja kita pinjam untuk kurban. Intinya kita pinjam uang untuk kurban itu boleh, asalkan kita punya kemampuan untuk melunasi. Misalnya kita ini masih produktif bekerja, ya, atau kita punya aset yang bisa kita jual untuk membayar hutang itu, ya itu boleh-boleh saja. Atau kita nyicil ya, pinjam ke siapa begitu, kita nyicil tidak apa-apa, asalkan jangan ada praktek riba, itu aja. Jadi ini ya, jangan sampai ada riba dan harus produktif ya. Ya, artinya kalau kita pinjam harus kita ada ikhtiar. Kita ini kita memprediksikan kita ini mampu untuk membayar. Siap. Oke, Ustadz. Nah, ini berkaitan dengan ini, Ustadz. Kan saya itu biasanya kurban ya Ustadz ya, domba atau kambing, dan tapi karena saya hanya bisa beli 1 hewan, tapi saya pengen hewan itu dinamakan keluarga, itu boleh nggak Ustadz? Apakah saya harus 1 hewan atau dengan nama saya, atau ditulis nama keluarga Jejen? Nah itu boleh nggak Ustadz? Maksudnya 1 hewan kurban untuk 1 keluarga. 1 hewan kurban untuk 1 keluarga, karena saya baru bisa beli 1 hewan kurban aja, nggak bisa beli 1 keluarga banyak. Ini memang terdapat perbedaan pendapatnya di kalangan ulama ya, walaupun saya mengamati perbedaannya itu tipis sekali sebenarnya ya. Setidaknya ada 2 kelompok besar ya. Pertama yang berpendapat bahwa 1 kurban itu maksudnya 1 kambing ya, 1 kambing untuk 1 orang. Ya, 1 orang. Kemudian pendapat kedua 1 kambing untuk 1 keluarga. Ada persamaan yang benang merah yang cukup jelas di antara 2 pendapat ini. Pendapat pertama mengatakan 1 kambing untuk 1 orang. Itu biasanya diikuti oleh mazhab Syafi'i ya, masyarakat Indonesia. Tapi saya membaca di kitab Majmu'nya Imam Nawawi, di Majmu' itu dikatakan idza dhahha wahidun min ahlil baiti ta'adda syiar anil jami'. Ya. Kalau ada 1 orang di antara 1 keluarga itu yang berkurban, maka semua mendapatkan syiar kurban, semua dapat pahala kurban. Artinya, meskipun 1 orang, keluarganya juga ikut, gitu ya. Ini pendapat yang pertama, ya, mazhab Syafi'i. Meskipun yang kurban 1 orang, kambing itu untuk 1 orang, tapi keluarganya juga dapat pahala kurban. Di Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar juga jelas mengatakan keluarganya mendapatkan pahala kurban. Pendapat kedua mengatakan kurban itu untuk 1 keluarga, ya kan? 1 kurban kambing untuk 1 keluarga. Tapi meskipun 1 kambing untuk 1 keluarga, mudhohinya harus 1. Yang berkurban harus 1. Ya, mudhohinya harus. Tidak boleh. Ini ittifaq ini. Tidak boleh 1 kambing itu dibeli oleh 2 orang dalam keluarga itu. Jadi harus dimiliki oleh 1 orang. Jadi mungkin kalimat yang lebih tepat itu untuk menggabungkan 2 pendapat ini, kambing itu bisa untuk 1 orang bersama keluarganya begitu.
Oke. Ya, satu orang bersama keluarganya, karena mudhahinya harus satu orang. Jadi bukan atas nama keluarga si A, bukan, tapi atas nama si fulan bersama keluarganya. Karena Rasulullah juga gitu, dulu ketika mengorbankan hewan, ya, kurbannya, hadza anni wa an ahli baiti. Ini kurbanku, ku dulu ya. Kemudian untuk dari anggota keluargaku, kan gitu. Oke. Jadi mirip sih sebenarnya menurut saya dua pendapat ini. Mirip ya, siap-siap. Jadi intinya bisa ya. Bisa. Alhamdulillah. Kita monggo diminum dulu. Iya, ini aman. Bismillah. Gimana? Tehnya apakah ada segar? Beda sama yang kemarin? Iya, namanya vulkanik. Meledak-ledak. Nah, ini saya juga baca-baca berita ya Ustadz. Kalau ada ada 7 orang anak Ustadz yang merelakan jajannya untuk dia tidak nikmati, untuk ditabung untuk bisa berkurban. Tidak jajan untuk kurban. Anak kecil anak kecil ya. Kalau tidak salah anak-anak ini. Dan gimana itu kita bisa meniru spirit dari anak-anak? Kalau dewasa is okay lah. Wong udah dewasa, ini udah bekerja dan lain. Ini anak-anak Ustaz. Gimana kita bisa meniru spiritnya ini? Intinya kita harus malu lah melihat tindakan mereka begitu, yang bisa mengorbankan uang jajannya sehari-hari untuk bisa berkurban, beli sapi ya. Beli sapi ya. Nah, saya lupa sapi kalau sapi. Kan mahal itu kan. Kita yang dewasa kadang-kadang tidak mau berkurban ya, harusnya malu kepada mereka. Kurban ini sangat penting untuk dilakukan. Walaupun kalau dari sisi syariah, anak kecil itu meskipun punya uang tidak dianjurkan, tidak disunatkan untuk berkurban ya. Tapi kalau sudah balik ya, meskipun anak kecil kalau sudah balik sudah sah. Cuma tidak dianjurkan, tidak disunahkan karena masih kecil ya. Tapi setidaknya itu menjadi pembelajaran ya bagi orang tua ya, pelajaran bagi orang tua agar mereka memiliki kesadaran untuk berkurban. Jadi merupakan pelajaran ya buat orang tua ya Ustadz ya. Iya. Dan terkait ini Ustadz, kendaraan kurban. Pernah dengar Ustadz? Kalau hewan yang kita kurbankan itu nanti kelak akan jadi kendaraan di akhirat nanti. Nah, kalau kita sering berkurban tadi ini, nanti kendaraannya banyak. Nah, kendaraannya banyak, parkirnya gimana? Ini pertanyaan titipan sih dari Mas Budi ini. Itu gimana Ustaz? Itu berasal dari sebuah hadis tapi dhaif. Dhaif ya, hadis begini bunyinya, "Abdimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Pergemuklah, besarlah hewan kurbanmu karena besok di akhirat di atas sirat itu akan menjadi kendaraan ya. Ini hadisnya tapi dhaif. Tapi ini Allah alam ya, apakah ini benar apa tidak, Rasulullah bersabda demikian. Tapi kalaupun memang kenyataannya begitu, kelak di atas sirat itu kita naik kurban sebagai kita naik hewan kurban yang telah kita kurbankan, maka hewan kurban itu akan menjadi satu kendaraan yang akan kita naiki. Tidak mungkin kita akan menaiki banyak karena akan membingungkan. Kalau membingungkan kan berarti tidak memudahkan, sementara ini dalam rangka memudahkan perjalanan kita kan. Jadi kalaupun ia akan jadi kendaraan akan jadi satu kendaraan. Jadi kalau misalnya Mas Jejen kurban satu kambing misalnya tahun ini, maka akan menjadi kendaraan di sana. Kurban lagi akan kendaraannya akan semakin bagus, semakin baik, semakin cepat ya. Mengupgrade ya. Ya, ibaratnya bahasa gambarannya seperti itu. Artinya bagaimanapun itu adalah amal kan begitu kan. Wujud dari amal ibadah kita di dunia, Allah rupakan seperti apa nanti di akhirat ya sesuai dengan kehendaknya. Yang penting kita sudah niat Allah berkorban. Rasulullah itu kurban terus kok tiap tahun. Kurban tiap tahun. Ada hadis yang berbunyi, aqama Rasulullah bil Madinah asyra sinin. Rasulullah tinggal di Madinah 10 tahun. Yudahi kulla sana. Beliau berkurban setiap tahun. Masya Allah, Rasulullah luar biasa. Ini contoh
Ya. Suri tauladan untuk umat manusia, Ustadz ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk teman nongki yang sedang menonton saat ini, Ustadz. Silahkan. Jadi begini, orang berkurban itu luruskan niat ya. Uruskan niat. Jangan sampai kita berkurban hanya untuk pamer. Kita berkurban hanya untuk bikin konten ya. Itu jauh dari nilai-nilai kurban itu sendiri. Niatnya harus tulus lillahi ta'ala, karena kurban itu yang akan diterima oleh Allah adalah niat baik kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah dari kurban itu bukanlah daging kurbannya, bukanlah darah kurbannya, tapi ketakwaan kita. Jadi semua kembali kepada niat ya. Luruskan niat itu aja. Kurban jangan untuk pamer-pameran, jangan untuk membuat kita merasa sombong ya. Orang ya. Tidak boleh seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga niat kita ya. Karena ketakwaan lah yang akan sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Siap Ustaz, monggo dinikmati lagi Ustaz kopi tehnya ya. Ya alhamdulillah, terima kasih Ustaz penjelasannya yang luar biasa, mulai dari sampai pesan-pesan tentang spirit dan niat tentang kurban. Dan sebelum kita tutup teman-teman, nongki pada hari ini saya mau menyampaikan nih ya, bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk kurban tahun ini. Nah, ini LMI ada program sedekah daging. Nah, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak merayakan hari Idul Adha, hari kurban, dengan tidak bersedekah atau tidak berkurban. Karena LMI tagline-nya semua bisa kurban. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan ke sini, ke hotline LMI, Lasnas LMI. Nah, bagi tanya tentang kurban, promo-promo hewan kurban, dan sedekah daging, mulai 20.000 aja teman-teman sudah bisa sedekah daging. Oke, sampun Ustadz, semoga sekali lagi mohon doanya, semoga saya dan semua teman-teman nongki semua bisa berkurban, dan semua niat kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, kita langsung bayar aja Ustadz. Kita panggil Mas Budi ya. Mas Budi. Nah, ini alhamdulillah. Asik. Lagi sibuk Gimana? Ya. Waduh, sibuk banget saya tadi buka Google tentang tepung ini. Tepungnya dari mana ini? Iya. Tepung vulkanik ya. Itu tadi kan wifi-nya macet. Yes, wah. Jadi belum nemu. Belum nemu ya. Ya udah, Alhamdulillah. Kalau belum nemu, mau bayar ini totalnya berapa, Mas? Oke. Tapi saya nggak bawa cash ini. Bisa pakai barcode ya. Tenang, di era modern ini kita sudah punya barcode. Bentar ya, sambilkan dulu ya. Siap. Wah, warkop nongki ini udah go internasional. Makanannya ada barcode-nya. Ini tapi saya nggak tahu ini gini atau Coba saya ini Mas, saya bayar langsung ya. Mungkin kita agak miring dikit. Kok besar banget Mas? Biasanya itu barcode tuh kecil di sini Mas, simpan meja. Kok ini besar sekali? Itu kuno. Udah Mas, saya foto dulu Mas. Ini foto sama saya. Ini foto penyerahan nih. Ya usah Mas Budi, terima kasih banyak. Ini sudah masuk ya. Ya. Mungkin apa? Itu foto sama saya, tanyakan. Oh, iya. Ya, ini sekarang kan bisa foto orangnya udah langsung bayar. Baru tahu saya. Oke, siap. Ya udah Mas, kita mau pamit dulu. Siap. Mas Cecil, makasih. Terima kasih Mas Budi. Siap. Langsung kita tutup episode nongki pada hari ini. Yep. Jangan lupa saksikan episode nongki selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nongki, tinggi mata kita tepas
asik. Nongki. Jangan lupa jajan makopi. Yuk nongki.